on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau ngasih tau kalian apa aja yang aku pelajarin, especially ini di semester 3 teknik lingkungan di ITB. Sebelumnya aku tuh udah voting, waktu itu aku post ada kayak 5 option kalau nggak salah. Kalian pengen aku buat video tentang apa mengenai jurusan. Kalian pada pengen tahu apa aja sih yang aku pelajarin di semester 3 dan juga semester 4. Karena kebetulan aku udah selesai juga semester 4, jadi sebentar lagi aku akan masuk ke semester 5, yaitu tingkat ketiga di teknik lingkungan. So buat kalian yang penasaran apa aja yang aku pelajarin, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi kalau misalnya kalian cek di Google ataupun lewat dari account ITB-nya langsung, di semester 3 itu ada 7 mata pelajaran yang wajib diambil. Nah, yang pertama itu ada Mekanika Fluida 1, Statistika Lingkungan, Matematika Rekayasa, Kimia Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Pengetahuan Struktur, dan juga Pengantar Sistem Informasi Geografis. Hari ini tuh aku bakal bahas satu persatu subjeknya, tapi lebih kayak ke outline-nya aja, kira-kira belajar apa. Aku akan mulai dulu pertama dari Mekanika Fluida 1. Mekanika Fluida 1 ini kalau kalian lihat kodenya itu TL, jadi ini tuh mata kuliah wajib teknik lingkungan, dan itu SKS-nya 3. Jadi kalau misalnya teknik lingkungan tuh setelah aku yang paling banyak emang 3 untuk semester 3 dan semester 4. Cuman kalau selanjutnya aku nggak tahu adakah lebih atau enggak. Soalnya kayak waktu itu aku pernah lihat temanku yang di sekolah bisnis manajemen itu ada yang sampai lebih dari 3 SKS gitu, yang banyak SKS-nya. Nah, kalau misalnya Mekanika Fluida ini tuh kita pakai buku sebelumnya. Buku yang dipakai tuh biasanya buku Skaum kalau dari pengalaman aku. Nah, aku punya juga bukunya. Jadi ini buku yang waktu itu aku beli. Bukunya tuh Tosca kayak gini, itu tulisannya Mekanika Fluida dan Hidraulika. Ini yang edisi kedua, SI Metrik. Paling sering sih kita pakai buku-buku Skaum gini, ini ada teori dan pembahasan. Cuman pas kemarin aku beli, emang dia dalamnya kayak fotokopian aja gitu, biasa aja. Dan sepertinya buku yang dijual ini tuh kayak buku yang bekas dipakai, soalnya sometimes ada beberapa yang penuh coretan-coretan gitu. Soalnya coretannya tuh dari fotokopian di sana. Karena pas di grup line kelas aku tuh lagi pada ada yang mau beli nggak semester 3, semester 4. Karena kebetulan kan tingkat pertama teknik lingkungan aku tuh online, jadinya aku nggak tahu buku yang dipakai gimana. So aku butuh referensi buku-buku untuk belajar. Jadi akhirnya aku beli bukunya, dan bukunya ini seri buku Skaum, teori dan soal-soal. Jadi di buku ini pun sebenarnya juga ada pembahasannya dan lumayan sering dipakai waktu sama dosennya. Nah, karena dosen aku itu dari awal sampai akhir, dari mulai masuk kelas sampai UTS, UAS dosennya sama, jadi buku ini tuh bener-bener kepake banget. Apa aja sih sebenarnya yang kita pelajarin di Mekanika Fluida? Jadi sebenarnya itu kita secara garis besar belajar tentang kayak hukum-hukum kekekalan massa, terus tekanan, terus pasti kalian tahu Bernoulli, EGL, HGL, Flume, Notch, terus juga gas compression. Banyak banget sebenarnya Mekanika Fluida yang dasar sih, karena ini masih tingkat 1. Dan untuk Mekanika Fluida ini tuh juga ada praktikumnya, cuman karena waktu itu praktikumnya online, jadi lebih kayak ke nonton video, terus kita ngumpul lewat Jimmy, tapi tetap bikin jurnal, tetap bikin laprak juga. Terus bukunya itu nggak sepenuhnya dari Skaum, kadang-kadang dari Wiley juga ada, cuman yang paling sering kalau sama dosen aku tuh pakainya yang Skaum tadi. Nah, ini aku bakal kasih salah satu contohnya, PPT-nya kayak gini. Ini tuh kita waktu itu lagi belajar supersonic, subsonic. Sebenarnya nggak selalu di deliver in English, kadang-kadang PPT-nya juga pakai bahasa Indonesia, cuman lebih seringnya tuh PPT-nya pakai bahasa Inggris karena biar bisa dipakai sama anak inter maupun sama anak reguler. Cuman kalau penyampaiannya, kalau reguler tetap pakai bahasa Indonesia, tapi kalau inter ya mereka pakai bahasa Inggris dosen-dosennya. Lanjut, kita bahas tentang statistika lingkungan. Nah, statistika lingkungan ini tuh salah satu yang menurutku lumayan susah karena berhubungan dengan Excel dan teman-teman, terus data, terus grafik dan lain-lain, jadi lumayan mumet. By the way, kalau statistika lingkungan itu SKS-nya 2, jadi kalau SKS-nya 2 tuh biasanya gak ada praktikum. Kalau lingkungan itu kita belajar tentang kayak probabilitas, terus sampel, variance, terus kayak ANOVA, korelasi, regresi, kayak gitu-gitu yang berhubungan dengan data-data. Dan kalau misalnya kalian tahu, di Excel juga ada kayak summary output yang nanti bakal keluar ANOVA-nya, terus regresinya. Udah ada cara simpelnya buat ngerjain, cuman kita harus tetap dapat logiknya dan gimana caranya mentranslate soalnya itu ke dalam bentuk data Excel yang nanti bakalan langsung bisa otomatis pakai si summary outputnya itu. Cuman yang bikin sulitnya itu adalah menurutku tuh logikanya gitu loh, logika menerjemahkan suatu soal ke dalam bahasa pemrograman yang ada di Excel-nya. Cuman kalau misalnya kalian yang udah paham, aku rasa sih bisa-bisa aja, karena beberapa teman-temanku juga nggak mengalami kesulitan di statistika lingkungan ini. Nah, ini aku punya contohnya. Ini adalah Excel yang waktu itu pernah aku kerjain, yang aku maksud tuh summary output tuh kayak gini.
Jadi salah satu materi yang pernah aku pelajarin di statistika lingkungan itu adalah uji korelasi linear. Jadi ini kayak semacam flowchartnya gitu. Kalian lihat dulu H0-nya, hipotesisnya, apakah P atau Rho sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, apakah statementnya sesuai atau tidak. Karena kita mau menguji ini tuh bener gak sih, misalnya kayak 1 minggu ada 11 orang yang meninggal, bener gak kalau misalnya hasil ujinya ternyata tidak cocok gitu, tidak ada 11 orang yang meninggal. Nanti kalian bisa pakai tabel distribusi T, terus Pearson, terus abis itu apa lagi ya, pokoknya banyak deh cara-caranya, dan itu tuh lumayan rumit sih menurutku, cuman seru-seru aja. Dan statistika lingkungan ini juga tuh termasuk mata kuliah wajib di teknik lingkungan, makanya kodenya juga sama TL. Oke, nextnya kita akan bahas atau biasanya sering disebutnya matrek. Honestly, ini adalah salah satu mata kuliah yang buat aku ini tuh sulit banget, karena kalian tahu pas TPB tuh aku struggle banget sama komputasi yang berhubungan dengan bahasa-bahasa pemrograman Python dan teman-teman yang MATLAB dan lain-lain. Dan pas matrek ini tuh aduh, mumet banget, pusing banget. Jadi wah gitu kan, kayak capek banget. Karena kalau misalnya kalian yang udah paham bahasa pemrograman kayak Python, MATLAB, pasti kalian gak terlalu merasa kesulitan, karena kalian bisa menginterpretasi soalnya ke dalam logiknya si komputer ini dengan kayak kalian ketik-ketik apa. Cuman karena balik lagi akunya tuh nggak terlalu paham, dan untungnya dosennya itu baik. Dosennya waktu itu tuh lebih banyak pakai buku Capra, banyak banget soal-soalnya, terus juga PPT-nya juga dari Capra. Terus sistemnya waktu kita belajar matematika rekayasa ini adalah setiap bab yang akan dibahas di minggu selanjutnya itu kita harus buat rangkumannya dulu. Jadi mau nggak mau sebenarnya kita udah harus paham setidaknya tuh sedikit kayak apa sih yang mau dibahas, terus logiknya gimana sih. Jadinya lumayan membantu lah, walaupun sebenarnya lumayan capek juga karena tiap bab itu kita harus bikin ringkasan. Karena matrek ini adalah 3 SKS, jadi dia juga ada praktikumnya. Nah, kalau misalnya praktikumnya ini tuh biasanya per kelompok. Jadi waktu itu aku berempat atau berlima gitu. Kalau ada temen yang ngerti, itu beruntung banget karena dia bisa ngebantu nge-carry kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita nggak paham kayak ini logikanya gimana, terus bisa dikasih tahu. Jadi kalian ngajarnya kayak gini. Walaupun pas nanti ujian praktikumnya, karena setiap praktikum tuh ada ujiannya, itu individual, tapi setidaknya itu membantu walaupun kalian nanti nggak selesai, walaupun nanti nggak bisa di-run, kita serahkan saja semua pada asistennya. Itu kita ada presentasinya setiap minggunya gitu. Jadi kita buat PPT-nya, terus kita bikin pakai MATLAB-nya, terus nanti presentasiin. Dan kadang-kadang kakak-kakaknya suka ada tanya jawab kayak bonus point gitulah. Jadi ini salah satu contohnya yang aku pelajarin. Jadi ini adalah Convergent Criterion for Gauss-Seidel Method. Kalau di matematika rekayasa kemarin itu aku belajar banyak banget metodenya. Ada Gauss-Seidel, terus ada Newton, terus PDE, PDO, bisection, implicit, explicit, pokoknya banyak banget. Kalau misalnya di matematika rekayasa ini, salah satu prasyarat kalian boleh ngambil itu adalah matematika 1A. Matematika 1A itu kalian dapat dari mana? Itu kalian dapat dari TPB semester 1. Jadi baru banget masuk. Kalau misalnya itu lulus, kalian boleh ngambil matrek. Tapi kalau misalnya itu belum lulus, aku rasa belum bisa ngambil matrek karena ada beberapa subjek yang punya prasyarat tertentu. Salah satu contohnya slide yang aku kasih tahu ke kalian. Jadi ini tuh slide yang aku pelajarin pas lagi ada praktikumnya. Jadi ini kita lagi belajar tentang backward, central, sama forward differences-nya gitu. Pokoknya kita berhubungan dengan boundariesnya, kita set boundariesnya. Terus buat metode implicit, explicitnya juga kalau udah jadi tuh keren kelihatannya, kayak bahasa pemrogramannya bagus banget. Cuman karena kita yang nggak paham, jadinya pas jadi gambarnya tuh kayak hancur gitu loh. Nextnya adalah kimia lingkungan. Sesuai dengan namanya, ini kita bakal belajar tentang banyak banget chemistry, kimia-kimiaan, dan juga yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, dia 3 SKS, tapi Kimling itu nggak ada praktikumnya, lebih ke asistensinya doang. Kalau biasa kita sebut kayak tutornya sama dosen, asisten dosennya, atau sometimes juga bisa jadi dosennya, kayak bahas-bahas soal, terus juga ada tugas-tugas, tapi nggak sama kakak tingkat, karena biasanya kalau praktikum itu lebih seringnya sama kakak tingkatnya. Biasanya nggak jauh-jauh, kalau nggak 17-18 kakaknya, cuman kalau misalnya tutor atau asistensi, lebih seringnya sih sama asisten dosen. Kimia lingkungan juga sama, mata kuliah wajib di teknik lingkungan. Jadi apa yang kita pelajarin, kalau misalnya di kimia lingkungan itu salah satunya kita belajar tentang senyawa kompleks, terus juga buffer, redox. Sebenarnya nggak jauh-jauh sama yang kalian pelajarin di semester 1 sama semester 2 TPB, cuman di sini tuh lebih spesifik lagi dan lebih detail penjelasannya. Ada biological oxygen demand, terus ada chemical oxygen demand, BOD, COD itu sering banget, apalagi kita berhubungan dengan air juga. Jadinya kalian pasti nggak bakal asing kalau misalnya masuk teknik lingkungan dengan istilah BOD maupun COD. Salah satu contoh yang aku pelajarin itu adalah pembentukan senyawa kompleks. Kayak gini slide-nya. Kalian belajar tentang ligan, tipe-tipe ikatannya. Pasti kalian udah paham lah, karena waktu pas TPB juga udah belajar sedikit-sedikit. Dan menurutku juga pas SMA juga kalian udah belajar. Dan kita juga belajar KTK. Ini salah satu yang baru aku pelajarin di teknik lingkungan, karena pas semester 1 sama semester 2 TPB itu kita nggak belajar tentang KTK, kapasitas tukar kation.
Jadi ada beberapa terms yang sebenarnya pas kita belajar SMA atau TPB itu kurang tepat. Nah, ini sebenarnya diluruskan lagi ketika masuk jurusan. Terus selanjutnya adalah kesehatan lingkungan. Betul banget, ini tuh pelajaran tentang toksikologi, hubungan toksik. Enggak sih, sebenarnya lebih ke toksikologi lingkungan. Kita ngebahas tentang penyakit, dia dari waterborne atau airborne atau pakai dari tanah, driving force, pressure, state, exposure, effect. Nah, ada proyek akhirnya itu kuliah lapangan gitu, kayak datang ke satu tempat, terus kita analisis, kita bikin laporannya gitu. Cuman karena pas ini lagi pandemi, jadinya nggak bisa jadi makalah sendiri. Misalnya kalian mau ngebahas tentang salah satu penyakit apa, terus kalian lihat dari farmakokinetikanya, terus juga ekokinetikanya. Jadi banyak aspek-aspek yang kalian analisis. Cuman kalau misalnya itu lagi offline, gak lagi pandemi, aku rasa bakal seru banget sih, kalian bisa datang rame-rame, terus lihat-lihat, analisis semuanya. Terus kita kan juga tadi aku bilang kita belajar tentang toksikologi lingkungan, kayak faktor-faktor penyakit-penyakit. Nah, waktu itu aku juga beli bukunya, jadi aku punya bukunya tuh yang ini adalah kesehatan lingkungan. Jadi ini buku yang dipakai profesor yang ada juga di jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Jadi sebenarnya ini kayak buku dosen dalam gitulah. Ini kesehatan lingkungan, bukunya kayak gini, terus dalamnya tuh kayak fotokopian biasa, nggak ada yang berwarna atau banyak gambarnya banget. Cuman ini sangat membantu karena dari bahasa-bahasanya juga ringkas, jadi mudah dimengerti. Waktu itu sih dosennya baik banget karena sama dosennya semuanya tuh udah diringkas dari si buku ini. Ini salah satu contoh PPT-nya. Jadi ini waktu itu kita belajar tentang exposure, dose, terus juga ada responsnya. Jadi bedanya paparan sama dosis itu apa. Terus juga kita belajar tentang respon tubuh kita gimana. Makanya kita tadi ada belajar farmakokinetika, ekokinetika, vektor, dan teman-temannya. Terus juga karena tadi aku udah singgung tentang toksikologi lingkungannya juga ini sama, ini ada bukunya juga. Dan kebetulan penulisnya pun sebenarnya yang pertama ini editornya, itu sama yang tadi bahas tentang buku kesehatan lingkungan. Dan yang kedua ini adalah dosen, ini dosennya juga ada legend banget. Dan dosen ini kebetulan ngajar aku di semester 4. Dalamnya juga sama, dia fotokopian doang, terus gak banyak gambar-gambarnya juga. Cuman balik lagi kedua bahasa di buku ini tuh mudah dimengerti, nggak yang rumit-rumit banget, walaupun bahasanya kadang-kadang ada yang ilmiah, tapi so far sih sangat dimengerti. Dan kalian bisa lihat ini salah satu contoh yang ada gambarnya kayak gini. Gambarnya juga fotokopiannya tuh masih jelas gitu, jadinya nggak yang hitam banget yang bikin kita kayak ini gambar tentang apa gitu. Jadi sangat membantu banget. Toksikologi lingkungan itu kan salah satu materi yang dipelajari di kesehatan lingkungan, dan ini ada bukunya. Tapi bukan materi yang paling banyak, jadinya cuman sekilas atau sepintas doang yang kita pelajarin. Selanjutnya ini adalah pengetahuan struktur. Kalau kalian lihat kodenya di sini tuh SI2112. Berarti itu tandanya adalah mata kuliah teknik sipil. Jadi kita walaupun teknik lingkungan tuh kita juga belajar mata kuliah luar, entah itu lintas fakultas atau itu entah lintas jurusan tapi masih sama satu fakultas, karena ada beberapa yang perlu kita pelajarin. Pengetahuan struktur ini tuh yang paling melekat itu kita belajar tentang batang, sendi, momen inersia, terus peletakan, gaya dalam, pokoknya banyak banget kayak gitu. Dan ini cuma masih basic-basicnya banget. Ini adalah salah satu contoh materi yang aku pelajari nih tentang rangka batang. Ini ada sifat statis internal, terus untuk MA yang lebih kecil daripada M, rangka batangnya kita mau tahu dia stabil internal atau statis tertentu internal atau statis tak tertentu. Dan menurutku juga ini salah satu yang sulit karena aku kadang-kadang bingung untuk kayak memproyeksikan apakah ini tuh jadinya sendi atau ini tuh jadinya kehitung apa enggak kayak gitu. Cuman kalau misalnya lihat teman-teman sih banyak kan juga nggak pusing-pusing banget. Dan kebetulan aku lagi dapat dosen tuh yang ini baik banget karena pas ujian tuh aku nggak merasa bisa kayak paham sepenuhnya gitu kan dari gambar-gambarnya, tapi ternyata hasil akhirnya tuh melebihi ekspektasi aku lah. Bukan yang bagus banget, tapi aku bersyukur banget bisa dapet itu karena aku berpikirnya tuh lebih kurang daripada itu malah. Selanjutnya adalah PSIG, pengantar sistem informasi geografis. Nah, kalau kalian lihat juga di sini ada kodenya GD. Jadi ini tuh ada mata kuliah teknik geodesi. Bahkan ini lintas fakultas lagi. Dan ini tuh yang paling aku ingat adalah kita belajar tentang pemetaan, terus juga kode-kode, simbol, skala. Terus juga ada data raster, vektor yang kayak gitu. Dan ini tuh dapat dosennya. Jadi waktu itu ada dua, ada yang cowok sama yang cewek. Dan kebetulan karena aku kelas 2, aku dapat dosen yang cewek dan itu benar-benar baik banget. Pelajaran tentang sistem informasi geografis ini tuh lumayan sulit karena kan kita belum pernah belajar tentang pemetaan, dan apalagi kalian harus memvisualisasikan pemetaan ini dalam bentuk kayak cuman gambar doang. Karena biasanya kalau pas lagi offline itu kalian beneran dapat peta, as in peta yang real gitu, yang gede. Terus kalian kayak bikin skalanya lah, terus lihat-lihat kayak analisis dari situ. Nah, kalau yang sekarang ini karena nggak bisa ngasih petanya, jadi kita cuma di-demoin doang. Kalian kalau misalnya buat peta kayak gini, ngambil data dari sini, biasanya kita pakai aplikasi gitu. Aku ada lupa namanya, tapi kalau nggak salah tuh GIS deh nama programnya.
Pokoknya pakai itu, dan walaupun kita sebenarnya semuanya tuh hampir semua anak-anak nggak terlalu kebayang, dan dosennya tuh nggak marah sama sekali. Malah dosennya kayak, oh ya udah nggak apa-apa, mungkin emang kalian juga masih bingung, kita lanjut lagi aja di minggu depan kita bahas lagi. Nah, ini salah satu materi yang aku pelajarin itu penentuan layer. Kita belajar tentang tema, topologi, ada yang titik, garis, area. Kita juga belajar tentang skala peta, ada skala numeris, skala verbal, skala grafis. Dosen waktu itu tuh yang di mata kuliah ini tuh kita pakai MS Teams, Microsoft Teams. Pasti kalian gak asing kalau kalian anak-anak ITB, soalnya sering banget pakai itu. Itu kita sampai dibuatin per folder materinya, PPT-nya, rekaman videonya. Kurang baik apa coba dosen dia, kayak niat banget, pokoknya benar-benar sangat membantu banget. Jadi kita benar-benar di carry banget. Nah, itu tadi adalah mata kuliah wajib yang harus diambil sama anak-anak teknik lingkungan semester 3. Tapi kalau misalnya kalian lihat, ini adalah mata kuliah yang aku ambil, mata kuliah apa aja yang aku ambil di semester 3. Jadi kalau tadi lihatnya cuma 7 yang wajib, aku tuh ngambil 8. Sebenarnya paling minimal tuh kalian boleh ngambil 18 SKS, cuman waktu itu tuh sebenarnya aku punya kuota 22 SKS atau 20 atau 22, aku lupa gitu. Pokoknya itu tergantung IP kalian nanti. Kalian boleh ngambil 20 SKS, 22 SKS, atau 24 SKS itu paling maksimal. Biasanya kalau yang IP-nya makin bagus tuh boleh ngambil makin banyak. Jadi aku cuma ngambil agama doang. Biasanya tuh di semester 3 kita tuh pada ngambil kalau nggak agama KWN, PKN. Ya udah, akhirnya aku ngambil agama. Dan kalau kalian lihat, agama ini tuh adalah sebenarnya yang harus diambil di semester 6. Jadi aku kayak tarik mata pelajarannya gitu. Dan ini 2 SKS. Kalau misalnya agama itu kalian masuk kelasnya tergantung agama kalian, kepercayaan kalian masing-masing. Ada Hindu, Buddha, Muslim, Kristen, Katolik, pokoknya banyak banget. Dan ini tuh adalah kelas besar. Jadi kalau misalnya di kelas kalian yang biasa, kalian paling cuman 40, 60, atau misalnya 80 kayak gitu. Tapi kalau misalnya di mata kuliah umum, itu biasanya lebih dari 100, terus 120 tergantung peminatnya. Dan juga kita tuh anak-anaknya itu lintas fakultas dan juga lintas tingkat sih sebenarnya. Ada yang tahun 17, ada yang tahun 16, ada yang tahun 18 juga, 19 kayak aku yang masih baru. Terus juga dari jurusan FSRD pun juga ada, terus stay, kayak gitu-gitu. Pokoknya benar-benar semuanya nyampur karena ini adalah mata kuliah umum. Jadi kalian bakal banyak ketemu sama teman-teman dari lintas fakultas, lintas jurusan, lintas tingkat. Terus kita juga ada banyak tugas-tugas yang per kelompok. Jadi kalian mau nggak mau harus ngobrol sama mereka dong, kan bekerja sama-sama mereka. Dan kalau misalnya untuk agama ini, karena aku ngambilnya agama Kristen, jadinya tuh yang aku pelajarin itu salah satu contohnya tentang hati, yaitu kebesaran seorang dilihat dari karakter dan hatinya, banyak dari ayat-ayat Alkitab pastinya. Walaupun ini 2 SKS, kita juga ada mentoringnya gitu. Mentoringnya aku lupa deh, kalau nggak salah 3 kali. Kita bikin rangkumannya, kita ada ujiannya, terus ada sesi mentoringnya juga. Salah satunya tuh kita handout tentang ini, menjadi serupa kelahiran baru, terus juga sharing sama kakaknya. Agama ini tuh ada namanya sate atau saat teduh, kayak rangkuman, refleksi diri, komitmen kita yang harus kita kerjakan setiap harinya. Jadi kalau misalnya di Alkitab itu interpretasi apa sih yang mau disampaikan sama penulisnya, komitmen kita setelah kita baca ini apa yang mau kita lakukan, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Kalau nggak salah untuk yang agama Muslim tuh juga ada tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya tuh lebih kayak buat apa sih yang kalian pelajarin, kalau nggak salah terus nanti kayak di-upload di line. Pokoknya waktu itu aku pernah lihat teman-temanku kayak kalian belajarin apa, terus apa yang mau kalian lakukan. Sebenarnya kalau menurutku kayak kurang lebih hampir sama deh, cuman mungkin penyampaiannya aja. Oke, jadi sebenarnya kesimpulannya kalau misalnya kita ngomongin tentang semester 3, menurutku semester 3 tuh nggak terlalu chaos banget. Dan kalau misalnya aku dengan yang si 20 SKS yang aku ambil ini tuh, aku bisa bilang lumayan gabut. Jadi kayak lumayan banyak waktu senggang aku gak bisa bilang kayak sibuk banget. Karena kalau di compare antara semester 3 sama semester 4, aku lebih ngerasa semester 4 itu lebih chaos. Kalau misalnya semester 3 tuh kayak kechaosannya tuh mungkin di 40%. Kalau semester 4 itu menurutku chaosannya tuh kayak 70%, 75% gitu. Terus juga kalau misalnya kalian yang merasa kesulitan sama si mata kuliah ini tuh, tenang aja karena bisa dari himpunan nanti ada yang ngebantu tutoring kalian. Kayak kalian misalnya kesulitan di matreka, atau kalian kesulitan di statistika lingkungan, atau yang lain-lain gitu. Pokoknya ntar banyak banget kakak-kakak tingkatnya nanti yang ngebantu, yang ngetutorin kalian. Terus kita suka ada tutor dari teman-teman sebaya 19 juga, itu yang paham sama materi itu atau mereka mau mengajari itu. Kita juga bakal belajar bareng. Biasanya tuh platformnya kalau nggak Jimit, Zoom. Kalau dosen-dosennya itu nge-refer dari buku-buku itu, kalian bisa kayak paham gitu loh. Setelahnya tuh kalian bisa nebak nih kira-kira soal apa sih yang bakal keluar, logikanya gimana, step by stepnya tuh bisa ngikutin. Even nanti misalnya cuma diganti angkanya doang, kalian tuh udah paham gitu loh cara ngerjainnya. Dan kalau misalnya kalian lihat lagi tadi mata kuliah yang aku ambil, itu tuh nggak ada mata kuliah luar tentang iklim, atau misalnya aku ngambil tentang manajemen bisnis, itu kan lintas fakultas dan itu
itu bukan termasuk mata kuliah wajib yang harus diambil. Itu sebenarnya juga boleh. Kalau misalnya aku boleh saranin ke kalian, aku rasa semester 3 kalian boleh banget kalau kalian merasa diri mampu dan sanggup, kalian tarik si agama atau si KWN itu, atau bahkan dua-duanya silakan banget. Cuman kalau misalnya offline itu lebih seru lagi karena kalian bisa ngambil mata kuliah yang bener-bener lintasnya itu tuh ada kegiatannya. Contohnya itu aku pernah dikasih tau sama kakak tingkat aku, dia ngambil kalau nggak salah itu yang ada di FSRD, ngambil keramik-keramik gitu yang kalian kayak emang bikin sendiri. Terus ada juga psikologi or something gitu, pokoknya seru banget kalau misalnya offline. Cuman karena online kegiatannya kan nggak mungkin dilakukan, jadi cuma beberapa doang, jadi lebih sedikit. Tapi kalau misalnya kalian yang merasa diri kayak aku udah chaos deh kak sama 7 mata kuliah ini atau 18 SKS ini, dari semester 1 sampai kalian semester 8, kalau kalian emang benar-benar lulus semua mata kuliah itu tuh udah termasuk ke minimalnya. Jadi kalau emang kalian nggak mau ngambil mata kuliah luar, nggak apa-apa banget, karena balik lagi, case aku itu bukan ngambil mata kuliah luar, aku masih narik mata kuliah yang ada di semester akhir, dan aku nggak saranin sebenarnya kalian langsung ngambil kayak maksimalin terus 24. Kenapa? Karena takutnya nanti nggak kepegang, pertama. Terus chaosnya tiap mata kuliah itu kan beda-beda ya. Misalnya kita sama-sama mata kuliah A, tapi aku chaos terus kalian enggak, karena kan dalam memahami materi itu pastinya beda, terus juga dapat dosennya juga beda, penyampaiannya juga beda, cara nangkapnya beda. Jadi aku lebih saranin kayak ngambilnya di 20 atau 22 aja. Soalnya menurutku 2 aja kalau emang mata kuliah lainnya lagi chaos, even itu misalnya cuman paper doang, itu lumayan chaos juga gitu loh. Semester 3 tuh masih transisi, jadi belum ada praktikum mandiri kayak nanti di semester 4, jadi masih nonton video, terus bikin paper, analisis, jadi masih istilahnya tuh kayak monoton gitu loh. Pasti kalian bakalan bosan, iya, capek, iya. Terus untuk mata kuliahnya tuh menurutku yang ini tuh lebih kerasa baru gitu loh. Jadi karena lebih fokus ke jurusan kayak misalnya kimia lingkungan. Kayak tadi contohnya kalian pertama cuma belajar redox, asam basa. Dan tiba-tiba pas lingkungan ini tuh kalian ada hubungan dengan COD, BOD, terus juga kalian belajar tadi KTK. Banyak terms-terms baru yang gak kalian pelajarin ketika kalian TPB. Kalian belajar toksikologi lingkungan, kalian belajar tentang faktor, terus kayak driving force tadi, efek dan lain-lain, lebih spesifik lagi karena biasanya kalian cuma tahu surface-nya doang, kayak apa sih airborne disease, apa sih waterborne disease, kayak gitu. Tapi kalau pas di sini benar-benar lebih detail, terus kita analisis dari beberapa aspek, kita nonton videonya juga. Mungkin kalau misalnya kalian yang tertarik sama lingkungan, isu-isu lingkungan kan kalian cuma sebatas baca atau tahu surface-nya. Nah, di sini tuh kita bikin kayak ruang diskusi, kita analisis bareng-bareng, kita pelajarin lagi lebih detail, apa sih faktornya, apa sih ininya, bla 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 blanya kayak gitu. Kalau dari kata kakak tingkat, itu tuh semester 3 sama semester 4 teknik lingkungan itu masih kayak TPB-nya tekling lah, masih dasar banget karena kalian masih belajar tentang McFlu dan lain-lain. Kalau nanti udah semester 5 ke atas, itu udah lumayan spesifik, udah bener-bener kayak kalian mau belajar tentang apa, kalian mau belajarin tentang limbah tuh limbahnya kayak mau diapain sih, kayak gitu. Kalau misalnya semester 3, semester 4, aku juga masih ngerasa masih dasar-dasarnya banget. Dan aku ceritain ini tentang apa yang aku pelajari di teknik lingkungan itu adalah perspektif anak ITB, yang dimana sebenarnya kita tuh mau teknik apapun, kalau di FTSL itu kita fokusnya ke infrastruktur. Cuma secara garis besar inilah yang kita pelajarin di semester 3. Aku juga mau ngucapin congrats buat kalian-kalian yang nanti bakal masuk ke teknik lingkungan, karena sebentar lagi bakalan mulai OSJUR. Semoga ini juga membantu videonya buat jadi referensi kalian, kira-kira apa sih yang akan kalian pelajarin kalau misalnya kalian bingung. So segitu aja video aku hari ini. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!